Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sekali lagi assalamualaikum, salam peternak domba dan kambing Indonesia. Bangga menjadi peternak domba dan kambing Indonesia. Kemudian salam seduluran salawase, teman-teman saya yang mensupport saya dari kecil sampai dari kecil usaha kami hingga sekarang, kelompok Pugdal yang telah kita bina bersama. Mari kita kuatkan niat, kita persatukan lagi insyaallah. Alhamdulillah, setelah konten kemarin kita sudah menyinggung bank pakan, kemudian modal yang dibutuhkan, kemudian perbedaan domba dan kambing, jenis-jenis kambing, jenis-jenis pakan, pola pakan yang diterapkan. Teman-teman bisa melihat konten-konten kita di sebelumnya, sehingga nanti teman-teman apa yang akan saya bahas kali ini, review kali ini, teman-teman bisa memahami. Ini sedikit banyak akan saya berbicara hal yang vital di pakan. Nah, tentunya nanti akan macam-macam persepsi, macam-macam pertanyaan. Di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dengan beliau, seorang pakar pakan meskipun bukan seorang akademisi. Beliau Bapak Mariono. Mohon maaf Pak. Sini terima kasih atas masukan jenengan. Di sini akan saya share pada teman-teman bahasan pakan ini nanti. Tentunya akan menyinggung berapa sih konsumsi pakan dalam satu hari ternak domba dan kambing. Kemudian dengan pola pakan yang seperti apakah nanti menguntungkan. Kemudian berapa yang harus dibutuhkan untuk lahan pakan, semuanya tentang pakan. Dari pakan basah, pakan kering, kemudian nilai nutrisi, sehingga ada keuntungan yang semuanya nanti ada persepsi, ada perbedaan. Yang ini akan saya kupas sedikit. Sebenarnya masih luas sekali ketika saya bertemu dengan beliau Bapak Mariono. Ini masih sangat luas sekali, sangat kompleks sekali. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu. Tetap luruskan niat untuk tetap berternak domba dan kambing. Di sini akan saya singgung beberapa problematikanya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab berdasarkan pengalaman kami. Kemudian dengan share ilmu teman-teman yang kami alami, yang kami dalami, yang kami lalui, sehingga teman-teman punya sedikit gambaran. Berbicara pakan, nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Mohon maaf, perbedaan pendapat dari pakar-pakar. Nah, ini nanti mohon maaf, ini saya sering ngomong ada perbedaan mazhab, ada perbedaan pola. Nanti dari merumuskan nanti macam-macam. Di sini akan saya gambarkan, akan saya garis besarkan dua pola. Yang pertama secara tradisional, kemudian yang kedua by data, atau mungkin yang ketiga bisa secara akademisi. Nah, yang pertama adalah ketika pakan, apa sih yang dibutuhkan pakan? Ketika kemarin kita berbicara pola pakan ada hijauan, ada fermentasi, kemudian ada complete feed, ada konsentrat, kemudian ada silase dan macam-macam. Kemudian dari saya garis lurus dari secara tradisional, tidak usah pusing di pakan gitu kan. Banyak temannya yang berbilang seperti itu. Apapun yang kita berikan, pertama konsisten, continue, si kambing ini nanti akan menjadi lab tersendiri. Ketika dia gemuk, nah ini kita lanjutkan. Biar dia sendiri nanti yang akan memilih, katakanlah pakai hijauan gitu kan. Kita pilih, kita berikan hijauan yang banyak sehingga dia bisa memilih dengan sendirinya. Gitu kan. Dengan pola fermentasi yang sumber karbo, sumber protein yang cukup, nanti by lab alami secara naluri kambing akan gemuk. Ini yang pertama. Sehingga banyak teman-teman yang tidak pernah mengukur berat kering pakan, tidak pernah mengukur protein pakan, tidak pernah mengukur energi pakan, tidak pernah menerapkan pola-pola yang ini feed intake-nya sekian, ada sekian, tapi dia berhasil. Ini pola pertama. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Dan terjadi pula secara tradisional di lingkungan kita, bahwasanya mereka tidak pernah mengukur berapa hijauan yang diberikan, berapa dalam satu bulan dia mendapatkan keuntungan dari domba ini dibandingkan dengan
tenaga yang dikeluarkan untuk mencari rumput. Ini pola yang pertama. Tetapi mereka tetap berhasil. Jadi banyak yang dengan tradisional atau mungkin dengan pola fermentasi atau mungkin dengan pola hijauan yang mereka tidak pernah mengukur secara detail berapa protein yang dikandung, berapa energi, berapa mineral yang dibutuhkan, berapa kalsium, kalium, dan sumber-sumber makanan yang nilai gizi yang dibutuhkan untuk tubuh, tapi mereka berhasil. Ini yang pertama. Ini sekali lagi kami diskusikan kemarin dengan beliau pakarnya pakan. Yang kedua adalah dengan mengukur yang saya alami dulu secara akademisi. Nanti yang secara data kita akhirkan. Ilmu data ini saya dapatkan dari beliau Bapak Mariono. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang akan kami realisasikan kembali semuanya by data. Sebelum ke data, kita akan ke secara akademisi. Secara akademisi bahwasanya kambing domba membutuhkan protein banyak versinya juga. Mazhabnya berbeda, ada yang butuh cukup dengan 10%, ada yang 12%, ada yang 14%. Kemudian nanti dari sisi jenisnya, kambing domba, kambing perah, kambing bur, kambing awasi, dorper, merino, yang mereka akan mempunyai tingkatan kebutuhan masing-masing. Secara akademisi tentunya ini teman-teman yang akademisi mereka lebih paham. Dari akademisi ini, semua bahan baku pakan dia akan ada data tersendiri. Jadi nanti proteinnya berapa, karbonnya berapa. Misalnya begini, daun turi, daun rumput gajah, odot, pakcong, atau mungkin silisida, daun jati, bahkan daun juar, rumput lapang, kulit daun singkong, daun ketela, daun, semuanya mempunyai nilai gizi kandungan masing-masing. Bahkan nanti ke arah karbo, kemudian mineralnya berapa, vitaminnya, dia mengandung vitamin ini by data secara akademisi. Kemudian kebutuhan dalam satu hari, nah, secara akademisi 3-4% dari berat hidup. Nah ini mohon maaf sebelum masuk ke data sekali lagi, jadi setahu kami kebutuhan domba dan kambing itu 3-4% dari berat hidup, sehingga ketika beratnya 20%, kebutuhannya pakan adalah 3%-nya sekitar 6-8 on, 4%. Ketika berat keringnya maksimal, jadi nanti berbeda ketika dengan pakan basah. Makanya kalau ada pola pakan kita 10% dari berat hidup, pakan kambing itu 10% dari berat hidup. Nah ini perlu dikaji karena berarti berat kering pakan itu tinggi. Jadi dikonversi untuk kembali ke 4% dari berat hidup. Ini by akademisi. Sekarang kita akan masuk ke intinya, yaitu by data. Sehingga teman-teman sebenarnya mau dengan pola tradisional, mau pola pakan profesional, mau dengan secara akademisi, secara perhitungan, sebenarnya yang paling menentukan adalah by data. Yang ilmu ini saya dapatkan dari beliau Bapak Mariono, yang sebenarnya sudah sering kami lakukan. Di sini kami ada riset data. Jadi tidak hanya dipakan, mohon maaf sekalian kita singgung nanti kapan kambing datang, kapan kambing keluar, berapa konsumsi yang dibutuhkan, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian ada kejadian apa, kendala apa di dalam dunia peternakan. Semuanya ini bisa terrecord, bisa tercovery, bisa diselesaikan dengan by data dan riset. Nah ini nanti kembali ke pakan. Tentunya pakan ini akhirnya kami merumuskan dan kami mengulangi by riset lagi, by data lagi, dan ternyata kita dapati ada beberapa kambing yang konsumsinya tidak harus 3-4%, atau mungkin konsumsinya yang teman-teman menggunakan pakan fermentasi kadar air katakanlah 30% dengan konsumsi 8%, ternyata bisa kurang dari itu atau mungkin bisa lebih dari itu. Semua itu harus dilakukan riset by data, yang kesimpulannya adalah dari kami, mohon maaf sebelumnya, nanti pakan ini tentunya ketika diterapkan pada peternakan atau yang sudah berjalan saat ini, mungkin ada peternakan A, B, C, dan C,
Mereka kan mempunyai pendapat, kemudian pola, kemudian perlakuan dan pengalaman masing-masing. Yang mereka dapatkan itu, kemudian mereka konsisten di situ, insya Allah berhasil. Dan banyak yang berhasil. Kemudian kesimpulan dari kami akan membagi pada 3 bagian. Kesimpulan yang pertama adalah untuk pemula, tetapkan niat untuk segera beternak. Kemudian pilihan pakan apa yang bisa diberikan, Pak? Pola pakan yang diberikan, nanti teman-teman tidak usah bingung. Nanti ketika peternakan A pakai ini, peternakan B pakai ini, C pakai ini, atau mungkin nanti teman-teman juga banyak tanya ini ya, Sekarmindo pakannya apa gitu. Kita juga ada fermentasi, kita ada complete feed, kita ada pakan kering, yang semuanya ini adalah untuk riset kami, yang insya Allah sebenarnya dengan pola kami yang lama sudah berhasil. Cuma kami nanti akan kita bahas di riset by data untuk mendapatkan data, sehingga berapa sih margin yang didapatkan, lebih untung mana sih? Bicaranya seperti itu. Tapi teman-teman nanti jangan khawatir, jangan bingung. Apapun yang pola pakan diberikan sama teman-teman, tetap konsisten, insya Allah akan berhasil. Kembali ke konten yang lalu, potensi apa yang ada. Kemudian pilih beberapa pakan yang kandungan nilai gizinya cukup tinggi, kemudian dimodifikasi dengan pola pakan yang akan dituju, dengan complete feed, atau konsentrat, kemudian atau mungkin dengan pola fermentasi, tentukan dulu, tapi segera dimulai. Nah ini untuk mengetahuinya tentunya harus belajar, atau mungkin sharing sama teman-teman. Apa sih daun lamtoro, daun turi, ini nilai gizinya tinggi, odot. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang sedang berkembang, jadi kunci di pakan ini adalah untuk dipelajari. Jadi setelah kita bisa mengetahui dari masing-masing bahan baku pakan, harus dirumuskan. Berapa sih kebutuhan dalam satu hari? Nah, tadi ketika kita berbicara 3-4% atau mungkin 5% dari berat hidup, sehingga kita rumuskan berapa nilai gizi yang dibutuhkan dalam satu hari. Ketika kita menyusun pakan, fermentasi katakan kita hijauan, berarti hijauan kita cari, kita punya hijauan yang nilai gizinya tinggi, turi, kembali lagi tanaman-tanaman yang perdu yang tinggi, yang nilai gizinya tinggi, kemudian dipadukan dengan rumput lapang, kemudian dipadukan rumput odot, gitu. Itu hijauan. Kemudian fermentasi, potensi kita di sekitar apa sih? Adanya onggok singkong, atau mungkin ampas tahu, atau mungkin limbah tempe, atau mungkin limbah apapun, kemudian disusun untuk memenuhi nilai protein dan karbo yang diinginkan. Nanti disusun, kemudian nanti dengan pola pakan kering, dipadukan antara hijauan kering, kemudian dengan complete feed, yang disusun dirumuskan supaya ketemu nilai gizi yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk profesional. Saya sendiri belum arah ke situ, insya Allah semua yang akan kita lakukan di peternakan ini, kita mulai dengan riset by data, seperti pesan beliau Bapak Mariono. Terima kasih sekali lagi Pak. Karena ketika kita bisa mengatakan pengemukan ini ADG-nya sekian persen, dengan pakan ini ADG-nya sekian persen, kenaikannya 8 kilo, kenaikannya 7 kilo, kenaikannya 6 kilo, dengan pakan ini konsumsinya 4%, 5%, 3%, semuanya nonsen, tanpa data yang jelas. Oleh karena itu, mungkin langkah kami menuju ke peternakan yang profesional, semua di dunia peternakan ini kita aplikasikan dengan by data, by riset, kita uji pakan ya harus dilabkan, kemudian kita terapkan dalam satu dalam harian, kita terapkan pada 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kita uji, kita timbang konsumsi pakan berapa sih dalam satu hari pakan diberikan. Memang ribet, iya. Ini ketika menuju profesional. Tapi sekali lagi untuk teman-teman yang mau mulai beternak, tidak seribet itu kok. Ketika kita menerapkan pola, menemukan pola fermentasi hijauan apapun itu, ketika berhasil ya jalani aja. Tinggal diduplikasi, nanti kita berkembang 100, 200, 300. Tapi sekali lagi kita kembali ke ternak profesional. Ketika kita ingin berkembang lebih besar lagi, semuanya harus diuji by data, by fakta-fakta, sehingga kita bisa berbicara. Mohon maaf, mungkin saya kalau selama ini salah ngomong, ada kenaikan sekian, ada keuntungan sekian, perusahaan kita tanpa perbankan, kemudian dengan model investasi nanti bisa kembali keuntungan sekian. Nonsen kalau tidak ada data. Alhamdulillah, mungkin ini pesan kami dan konten kali ini.
kesimpulannya sudah kami sampaikan bahwasanya pokok terpenting adalah by data. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.